Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan dimatikan dahulu ataupun di silent dahulu. Untuk anak-anak, tolong menjaga ketertibannya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 299, Bila Ku Ingat Yesus. Pujian nomor 299, Bila Ku Ingat Yesus. Bila ku ingat Yesus, jantungku senanglah, dan ku rindu diangkatnya, jumpa Dia di sorga. Bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah, lah selamanya. Tiada yang tuturkan besarnya kasih-Mu. Tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah, lah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti, hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, Kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indah, lah selamanya.
Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dapat dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 9 dan saudara-saudari membalas dengan ayat 10, seterusnya hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Mari kita mulai. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Sedapatnya kau bergantung kamu, duduklah dalam pendamaian dalam semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sama-sama. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan,
Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, amin. Bersyukur pada Tuhan untuk bacaan yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan melakukan perjamuan kudus untuk Pendeta Peter Yoksan. Pada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26. Ayat 26 sampai ayat yang ke-30 akan saya bacakan untuk kita semua. Matius 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan Mazmur, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengasihi kami melalui Tuhan Yesus yang memberikan kami hadiah keselamatan, melalui kehidupan Tuhan Yesus yang tanpa cacat celah melaksanakan semua hukum Taurat sebagai bukti ia tidak ada dosa, sehingga ia dapat dengan rela menggantikan kami mati di atas kayu salib. Darahnya yang mengucur di atas bukit Kalvari satu-satunya cara Engkau untuk menghapus dosa-dosa kami manusia. Ya Bapa, kami tahu Engkau Allah kudus, kami orang berdosa. Karena itu Engkau berbelas kasihanlah kepada kami semua. Ampunilah dosa kami, hapuskanlah semua pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami mau perjamuan Tuhan Yesus ini dapat menguatkan iman kami. Bukan hanya kami terus setia pada Engkau, tapi kami juga mau menjadi saksi Tuhan Yesus yang memberitakan Injil kepada keluarga kami, kepada siapa saja yang belum percaya Yesus, supaya mereka tidak binasa tetapi diselamatkan oleh Engkau. Bahkan juga dengan perjamuan kudus ini kami ingat akan janji Yesus bahwa Yesus akan memimpin sendiri perjamuan kudus untuk semua orang percaya di surga kelak, sebelum ia datang kedua kali untuk tahap yang kedua. Demikianlah kami datang kepadamu Bapa, kami menyerahkan perjamuan ini supaya namamu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus pada saat sebelum dia disalib bersama semua rasul di ruang atas, dia mengambil roti yang tidak ada ragi, roti Paskah yang melambangkan tubuh Yesus yang tanpa dosa. Setelah dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan. Setelah ia berdoa, dia bersyukur. Kemudian setelah itu dia bagikan roti itu kepada para muridnya. Untuk yang sudah dibaptis dewasa atau sudah reafirmasi iman, silakan menerima roti itu. Setelah roti itu sudah kita terima, mari kita di tempat kita masing-masing, kita berdoa secara senyap, mengaku dosa-dosa kita, dan mohon kepada Bapa di sorga melalui kuasa pengampunan dosa yang ada dalam darah Yesus dapat menghapus semua dosa yang sudah kita lakukan melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, supaya kita dilayakkan untuk menerima roti yang tak ada ragi, melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa, yang disalibkan untuk menebus dosa kita.
Mari kita bersama-sama dengan ucapan syukur kita terima roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita terima. Setelah itu, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil cawan. Di dalam cawan ini berisikan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru. Satu-satunya cara Allah, Dia menumpahkan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur, membagi-bagikannya. Dia menyuruh murid-muridnya meminumnya. Dia mengatakan dia tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai dia datang dalam kerajaan Bapaknya. Saya rasa kita semua sudah mendapatkan cawan ini. Sebelum kita meminumnya, kita jangan lupa berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus. Bukan hanya dosa kita dihapus, tapi keluarga kita yang belum percaya bisa percaya dan dosa mereka dihapus. Dan kita juga berdoa minta kekuatan kita menjadi murid Yesus yang setia sampai Yesus datang kedua kali sebagai Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama meminum air anggur sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan untuk menghapus dosa kita orang yang percaya padanya. Mari kita minum. Selanjutnya, mari kita membuka puji-pujian. Silakan duduk. Nomor 120. Pimpin ke Kalvari. Ku mahkotai Raja hidup, mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Dia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung
pikul salibku. Terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Puji Tuhan atas perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin, yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 3 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita coba untuk menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan atas ayat hafalan kita coba hafalkan. Saudara-saudari, silakan membawa pulang buletin ini agar kita dapat menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Selanjutnya warta gereja. Warta gereja yang pertama, doa dan puasa. Kita dapat berdoa dan puasa mulai dari kebaktian hari ini selesai sampai besok jam 6 petang. Warta gereja yang kedua, kebaktian kenaikan Yesus akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei tahun Tuhan 2024, jam 9 pagi di Gereja Gapi Kalvari Kuburaya. Warta gereja yang ketiga, piknik gereja. Jika Tuhan mengizinkan, piknik ke Pantai Samudra dan Singkawang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei tahun Tuhan 2024. Akan dilaksanakan pada hari libur nasional. Biaya untuk piknik gereja 150.000 dan dapat dicicil. Harap mendaftarkan diri kepada GS Pendeta Peter Yoksan ataupun saya sendiri, Michael. Saya lihat tidak ada yang baru. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 305, Hari yang Penuh Mulia. Pujian nomor 305, Hari yang Penuh Mulia. Ada suatu hari, tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan
hari yang penuh mulia, ku kan tatap wajahnya, dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat, tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan, dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia, bukan tatap wajahnya, dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema Hendaklah roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Ayat hafalan kita Roma 12 ayat 11. Kita akan ulangi satu kali lagi. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu kami Engkau pimpin dalam kebaktian. Engkau adalah Allah yang kudus, kami orang berdosa. Berbelas kasihanlah pada kami, ampunilah dosa kami. Bapa, kami bersyukur untuk gerejamu ini. Kiranya Engkau menolong pelayanan gerejamu ini, supaya secara rohani saudara-saudari kami dapat bertumbuh, dan Engkau juga menambahkan jiwa-jiwa yang baru. Ya Bapa, hamba berdoa untuk semua yang sudah datang dalam kebaktian ini. Jikalau ada yang sakit lemah tubuh, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Yang mengalami pergumulan kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari, masalah apapun yang sedang kami hadapi, kami menyerahkan pada Engkau. Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan, yang ketika kami datang kepada Engkau berteriak minta tolong, Engkau pasti membukakan jalan untuk kami. Ya Bapa, pakailah kami untuk menjadi murid Yesus yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau selalu membaca firman-Mu, selalu memuji nama-Mu, berdoa
bahkan melayani Engkau, dan juga mengabarkan Injil Yesus kepada keluarga kami, sehingga semua anggota keluarga kami dan juga orang yang kami jumpai tidak binasa, melainkan diselamatkan oleh Engkau melalui Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami dapat mengerti, kami dapat melaksanakan, kami dapat mewartakan firman-Mu. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar Roma 12, ya, ayat yang pertama sampai ayat 8. Kalau kita mengulanginya, sudah saya cantumkan di bagian bawah khotbah kita minggu yang lalu. Ada 7K. K pertama, korban hidup. Korban hidup itu adalah satu dari beratus-ratus nama dan gelar Tuhan Yesus di dalam kitab suci. Dia telah mati di salib, tapi dia bangkit, makanya disebut sebagai korban hidup. Dan siapa lagi korban hidup? Kamu dan saya adalah korban hidup. Kenapa? Kristus berkorban supaya kita jangan mati, kita tetap hidup, kehidupan kita untuk melayaninya. Korban hidup yang bagaimana? Kita harus kudus, kita harus berkenan kepadanya, sehingga kita dapat, ya, karyakan karya Kristus. Karena Tuhan Yesus di bumi ini, dia banyak pekerjaan yang belum selesai, dan kita inilah yang bisa dipakai untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, keluarlah dari jebakan skema dunia yang sudah saya uraikan minggu yang lalu. Apa itu skema dunia? Kerja terus, jangan ke gereja. Apalagi, ya, yang berikutnya, dua-duanya kerja, suami istri kerja, dan anak tidak ada yang jaga, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan? Ya, beli kereta, beli mobil, beli rumah mewah, kondominium, ya, kredit sampai nggak bisa bayar. Kemudian yang terakhir, masuk klub, biayanya mahal. Itu skema dunia, ya, keren menurut dunia, tetapi itu skema yang menjebak kita. Kita harus keluar, ya, dari jebakan skema dunia. Kemudian dalam Roma pasal 12 itu ada kata metamorfosa. Kupu-kupu berasal dari ulat bulu. Dulu kita sebelum percaya Yesus seperti ulat bulu, dan orang pasti gatal, ya, kalau bersentuhan dengan kita, karena kita punya tabiat dosa. Tapi sekarang setelah metamorfosa, Tuhan membuat kita lahir baru, dan kita menjadi bukan lagi kupu-kupu yang membuat orang gatal, tapi kupu-kupu yang indah. Kemudian yang terakhir, kita harus kompatibel dengan kehendak Tuhan. Ya, ada 7 aspek kan kehendak Tuhan. Yang pertama, dekretif, reseptif. Kemudian setelah itu yaitu direktif, kemudian desiratif, yang bersifat horizontal, kooperatif. Kita harus bekerja sama dengan kehendak Tuhan supaya kita diberkati. Tetapi kalau orang, ya, diberi permisi untuk menyimpang dari kehendak Tuhan seperti Yunus, dia akan dicambuk. Ya, kalau dicambuk tidak mau bertobat seperti Biliam, seperti Yudas, maka akan dipanis, dimasukkan ke neraka. Tetapi kalau Yunus, ya, dia bertobat, sehingga dia bagaimana? Hanya di rotan saja oleh Tuhan. Ya, ada 7 aspek kehendak Tuhan. Kemudian minggu lalu sudah juga dijelaskan 7 karunia kepada kita orang percaya. Masing-masing kita punya talenta. Ya, talenta itu untuk kita melayani. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Setiap kita pasti ada satu. Tapi apa talenta kamu? Kamu belum tahu waktu kamu mulai percaya. Jadi kamu harus ikut melayani, baru kamu tahu talenta kamu apa. Nah, di sini ada 7 dalam Roma 12. Yang pertama apa? Dalam gereja harus ada apa? Orang yang bertalenta berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan iman yang objektif, sesuai dengan Alkitab. Kemudian ada pelayanan. Ya, seperti pada hari ini yang membantu melayani perjamuan kudus, yang membantu, ya, mencetak peta gereja, yang membantu menjemput anak, membantu menata kursi, pelayanan. Kemudian bukan hanya itu, kelansam, KLA, A itu ajar. Kemudian nasihat, sumbang,
Yang berikutnya bukan ajar tapi atur. Ya, tolong diganti atur. Memimpin. Yang terakhir murah jantung. Itu yang kita pelajari di minggu yang lalu, ya. 7K dengan 7 talenta atau 7 karisma. Nah, saat ini kita sudah mendapatkan secari kertas. Karena kenapa? Karena kalau kita membaca Alkitab kita mulai dari ayat 9 sampai 21, ternyata kalau 9 sampai 21 itu berapa ayat? 21 kurang 9 sama dengan berapa? Berapa? Yang keras. Berapa? 12 kah? Tambah 1 jadi 13. Tapi di dalamnya ini bukan hanya 13 hal, tapi ada sekurang-kurangnya ada 25 perintah. Ada berapa? Kenapa Alkitab ada pasal, ada ayatnya? Zaman Tuhan Yesus tuh tidak ada pasal, tidak ada ayat loh. Paham nggak? Kapan Alkitab punya pasal, punya ayat? Kapan? Sejak mesin cetak ditemukan. Abad berapa? Abad 16, abad reformasi. Baru Alkitab itu ada pasalnya, ada ayatnya. Makanya Yesus selalu berkata, sudah ditulis. Sudah apa? Dia nggak bisa bilang ya, tolong buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 5. Nggak ada zaman itu pasal dan ayat. Mengerti? Jadi kalau kita buat seperti ini, membuat kita lebih gampang ingat daripada dari ayat 19, ayat 9 sampai 21. Ada kurang-kurangnya menurut perhitungan saya, ada 25 perintah. Apa tema khotbah kita malam hari ini? Hendaklah roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kenapa kata-kata menyala-nyala ini bagus sekali? Kalau mesinnya PLN tidak menyala, nggak ada listrik, bukan? Betul nggak? Kalau motor kamu nggak menyala, bisa jalan nggak? Jadi kita juga punya jiwa. Bagaimana jiwa kita bisa menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Apa itu melayani? Melayani adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Tuhan. Kamu tahu nggak, di dalam perjanjian baru saja ada berapa perintah yang pernah saya sebut? Berapa? Ada 1050 perintah paling tidak. Berapa? 1050. Kalau digolong-golongkan lebih dari 800 item. Berapa? Di sini ada 25 perintah. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus punya gelar sebagai hamba di Injil Markus. Makanya dalam Injil Markus selalu ada kata segera, segera, segera. Karena dia hamba Tuhan yang melaksanakan perintah Bapa semuanya. Dan lambang dari Injil Markus adalah banteng ataupun sapi yang dipakai untuk membaca. Nah, mari kita lihat. Yang pertama perintahnya, hendaklah kasih agape. Dalam 1 Korintus 13 ada 15 kriteria loh. Kalau kita sebut kasih itu ya, bukan kasih yang sembarang kasih. Karena kenapa kasih disebut mula-mula? Karena ayat kunci di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan kita Yesus. Kasih orang Kristen itu kasih walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Ya, kasih itu, kasih agape ada 15 item, dimulai dengan panjang sabar, diakhiri dengan sabar. Kasih orang Kristen yang disebut agape, kasih yang bagaimana? Yang tidak ada syaratnya. Walaupun kamu jelek, Allah tetap mengasihi kita. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain Allah mengasihi kita. Yang kedua, kasih itu selalu berkorban. Orang tua kamu mengasihi kamu, orang tua kamu berkorban untuk kamu loh. Allah pengorbanannya bagaimana? Dia memberikan kita putra tunggalnya, Yesus mati di salib, sehingga dosa kita bisa dihapus dengan darah Yesus. Dan Yesus bukan mati saja, dia dikubur, dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu membuktikan
rencana Allah yang kekal, Yesus punya tubuh mulia, Dia akan berikan kita semua di sini tubuh mulia. 1 Korintus 15. Kasih itu orang Kristen jangan pura-pura. Apa itu pura-pura? Jangan tidak ikhlas. Jangan tidak tulus. Kasih orang Kristen yang agape harus rela. Harus apa? Rela. Yang kedua, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kalau kita berkata kita takut akan Tuhan, pasti kita menjauhkan diri dari yang jahat. Apa artinya lakukan yang baik? Selalu melaksanakan pekerjaan Yesus. Nah, orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Orang dunia itu dengan perbuatan baik, dia ingin gunakan perbuatan baiknya sebagai tiket masuk surga. Nggak bisa. Perbuatan baik manusia yang belum percaya Yesus dikatakan dalam kitab Yesaya seperti kain kotor. Ya, seperti membalut wanita yang sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Dalam Yesaya 64 ayat 6. Nah, perbuatan baik di sini apa? Yaitu Yesus punya pekerjaan di dunia ini. Dia ingin kita yang laksanakan. Betul nggak? Yesus meminta kita berkebaktian nggak? Dalam kebaktian ada yang memimpin pujian nggak? Ada yang memainkan piano nggak? Itu pekerjaan siapa? Pekerjaannya Yesus. Jadi perbuatan baik kita bukan membawa kita masuk surga, tetapi rasa terima kasih kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, nah ketiga ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ini ada kata yang penting di dalam dunia ini, yaitu Philadelphia. Philo atau kasih, Delphia saudara. Ini penting ya. Kalau kita sudah percaya Yesus, semua kita saudara dalam Yesus. Lebih penting itu daripada saudara kandung kita yang tidak percaya loh. Mengerti? Nah, yang berikutnya, kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Ini penting ya. Kalau kita ketemu orang dulu, kita harus menyapa orang lebih dahulu. Ya, jangan sampai kita tunggu orang menyapa kita baru kita membalas. Itu sudah terlambat. Yang kelima, janganlah kerajinanmu kendor. Artinya begini, kamu harus selalu rajin, jangan sampai kamu malas. Atau kalau kamu dulu malas, kamu berhenti malas dan rajinlah sekarang. Bukan hanya rajin, tetapi terus rajin, jangan sampai stop rajin hingga jadi malas. Itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, siapa yang paling rajin kan? Tuhan Yesus contohnya. Ya, dan juga banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang sangat rajin. Yang keenam, hendaklah roh kamu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini yang penting ya. Kenapa banyak orang itu tidak bersemangat dalam melayani Tuhan? Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa melayani Tuhan itu adalah tugas yang paling mulia di dunia ini. Melayani Tuhan itu tugas yang lebih mulia daripada menjadi seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Paham? Kenapa? Karena tugasnya manusia di dunia ini akan segera berlalu. Ya, orang dunia ini akan dikenang kalau hasil kerjanya bisa berdampak setelah dia tidak ada di situ. Di Indonesia ada satu contoh. Zaman dulu kalau kamu naik kereta api di Jakarta, semua orang naik ke atas gerbong ya, dari Bogor ke Jakarta dan tidak bayar. Tidak bayar. Yang kedua, di stasiun-stasiun kereta seluruh Indonesia di Jawa ada 100.000 warung-warung liar. Bahkan di Jakarta dikatakan ada satu kepala stasiun, dia punya warung liar lebih daripada 100. Kemudian ditunjuk satu direktur utama tahun 2009 menjadi direktur utama PT KIA, Kereta Api Indonesia. Dari zaman Pak Harto sampai zaman reformasi nggak pernah beres kereta api itu. Tapi dia mengatakan begini, dia mulai bereskan internalnya dulu. Ya, dia bereskan semua. Susah lu membereskan internal. Kenapa? Rata-rata pegawai dari PT Kereta Api Indonesia itu hanya lulusan SD.
Dia pernah datang ya ke satu stasiun di Jawa Timur. Dia panggil itu orang yang bekerja di situ, jelaskan sama dia setengah jam tentang transformasi. Setelah dijelaskan berbusa-busa setengah jam, dia tanya bapak itu, ngerti nggak pak? Bapak itu bilang, apa itu transformasi? Setelah dicek, tamatan SD. Tapi akhirnya setelah 2 tahun dia benahi internalnya, kemudian setelah itu dia benahi bagian luarnya. Setelah itu, kalau kita sekarang naik kereta api di Indonesia, sudah mantap. Sudah apa? Mantap. Dia tidak ada lagi di situ, tapi hasilnya tetap dirasakan. Kenapa? Karena dia rajin. Apa? Dia bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena apa? Yang dia kerjakan akan ada hasilnya. Kenapa kita di sini nggak ada semangat? Dari tahun ke tahun yang datang kebaktian tidak banyak jumlahnya. Membuat bagaimana? Kita jadi kendor. Kalau kamu kendor ya, kamu nggak datang, kira-kira yang lain bisa datang nggak? Nggak bisa. Kita tuh seperti apa? Seperti kayu bakar. Kalau satu kayu bakar, nyalanya besar nggak? Kurang. Kalau 2, lebih besar. 3, lebih besar. Kebaktian juga seperti ini loh. Kalau kamu minggu ini datang, minggu depan tidak datang, kira-kira gimana? Hari ini saya hitung 19. Minggu depan nyusut lagi, bengkak lagi. Jadi gini terus. Kembang kempis apa? Kembang apa? Kempis. Jadi nggak boleh ya orang Kristen ya. Kenapa kita menjadi kendor? Karena kebaktian kita tuh gagal. Itu yang pertama. Ya, kerajinan kita tidak boleh kendor. Hendaklah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketujuh, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya apa? Kalau kita percaya Yesus, kita punya iman, kita punya pengharapan. Apa itu pengharapan kita? Satu hari kita punya tubuh mulia. Jangan kamu jadi orang Kristen, kamu berharap, oh orang Kristen itu pasti jadi kaya, orang Kristen itu pasti nggak pernah sakit. Itu bohong. Ya, orang Kristen itu apa? Akan selalu yang kita perlukan Tuhan pasti sediakan. Dan kita mengharapkan satu hari kita punya tubuh mulia seperti Yesus. Dan pengharapan kita apa? Orang yang ada di sekitar kita, papa kita, suami kita, bisa sungguh-sungguh percaya Yesus. Kemudian yang ke-8, sabarlah dalam kesesakan. Jadi di dalam Alkitab ada 2 kata sabar. Yang pertama panjang sabar, yang kedua adalah sabar. Panjang sabar itu adalah menghadapi orang yang tidak bersahabat dengan kita. Kita tetap ya tidak melampiaskan kemarahan kita, enggak. Seperti Yesus ya, waktu dia disalib, dia tidak ya memarahi orang yang menyalibkan dia. Tapi sabar yang di sini dalam kesesakan itu artinya apa? Seperti intan. Ya, bahasa Yunaninya adalah hupomone. Apa itu intan? Intan itu jenis kimianya sama dengan arang. C. Sama dengan C. Kalau kamu bawa intan ke lab ya, kamu periksa C karbon. Kamu bawa arang, C juga. Kenapa harga arang hanya 10.000 per kilo? Betul nggak, saudari Lena? Berapa 1 kilo? 10.000. Kalau intan sebiji berapa? Ratusan juta. Kok beda harganya? Karena intan itu adalah karbon, tapi di bumi ditekan oleh tekanan berat, dia tidak pecah. Artinya sama dengan kita orang Kristen, kita ditekan dengan banyak masalah. Masalah kamu ada, masalah saya ada, masalah kita sebanyak rambut di kepala. Tetapi jangan lupa, apa bedanya orang Kristen dengan orang tidak percaya? Kita punya Yesus. Punya apa? Pernah nggak kamu berdoa, minta Yesus tolong? Dan Yesus tolong kamu nggak? Yesus pasti menolong. Ya, di Alkitab ini tidak ada dikatakan Alkitab Yesus dimintain tolong dia tidak menolong. Kecuali orang datang pada Yesus, Tuhan Yesus tolong ya uruskan, saya sangat saudara saya bersengketa warisan, tolong bagi hal warisan itu. Yesus bilang nggak mau kalau yang begitu. Kalau kamu sakit datang sama Yesus, Yesus akan tolong. Kesusahan apapun dia akan bantu. Ya, kalau hari ini berdoa belum dijawab, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi sampai Yesus memberikan pertolongan.
Itu namanya hupomone. Hidup yang sesak tidak membuat orang Kristen putus asa. Yang kesembilan apa? Bertekunlah dalam doa. Doa itu seperti apa ya? Nafas. Seperti apa? Nafas. Artinya begini ya, kita berdoa. Kalau tidak ada doa, Pendeta Pang GSPS mengatakan apa? Tidak ada doa, tidak ada kekuatan. Tidak ada apa? Kurang doa, kurang kuat. Kalau mau kuat, banyak berdoa. Ada lagunya, di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Terus pagi pun doa, ayah pun doa, mama pun doa, anak pun doa. Satu rumah semua rajin berdoa. Apa itu doa? 5S. Sapa Bapa, sesal dosa. 3, berkat Tuhan disyukuri. 4, kawan teman didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara. Keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa. Terakhir, dalam nama Tuhan Yesus, minta Bapa laksanakan kehendaknya. Doa itu apa sih? Minta Tuhan melaksanakan kehendaknya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, 10. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya, di zaman dulu menjadi orang Kristen itu pasti dianiaya. Ya, orang Kristen di Yerusalem itu menjadi miskin karena mereka dianiaya. Jadi gereja-gereja di Eropa harus mengumpulkan persembahan dan mengirimkan uang untuk mereka. Kalau di sini kita melihat ada saudara-saudari kita yang kekurangan, kita yang punya harus membantu mereka. 11. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nih, kata tumpang ini penting ya. Dalam bahasa aslinya itu philoxenia. Pernah tahu mobil Xenia? Xenia itu artinya apa? Orang asing. Philo itu cinta orang asing. Jadi zaman dulu, kenapa memberi tumpangan itu penting ya? Karena zaman dulu hotel-hotelnya berbahaya. Nggak boleh nginap di hotel. Ya, penuh dengan kejahatan. Jadi kalau orang Kristen dia pergi ke kota yang satu, dia bilang saya ini orang Kristen dan di situ ada orang Kristen. Saya boleh numpang nggak? Kenapa saya numpang? Karena saya mau mengabarkan Injil di kota ini. Dan dia boleh numpang 2 hari 3 hari. Dia nggak boleh numpang sampai berapa? 3 bulan. Itu bukan nama numpang ya. Itu parasit apa? Parasit. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12. Apa itu? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini adalah perintah Yesus dalam Matius 5:44. Yesus berkata apa? Doakanlah musuh-musuhmu. Seperti Yesus waktu dia disalib, kata-kata pertama yang dia ucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan berdoa demikian, ada tidak yang percaya Yesus? Ada tidak? Penyambun sebelah Yesus percaya, dan prajurit yang menombak Yesus percaya Yesus. Yang paling susah ya mendoakan musuh. Nggak ada tuh ajaran dari manapun ya mencintai musuh, mendoakan musuh, kecuali di Alkitab. Kenapa begitu? Karena Allah adalah kasih. Yang ke-13, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ya, seperti kalau ada orang menikah, kita diundang, kita harus datang dong. Ya, seperti misalnya ada yang rumahnya baru kan? Nah, mengundang kita bagaimana? Datang dong, bersukacita bersama orang yang bersukacita. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Ini yang susah nih. Ya, kalau orang itu susah, ya kita harus simpati. Apa tuh kata simpati? Sim itu sama-sama, pati merasa kesusahannya sama. Artinya begini, kalau dia sakit, coba kita pikir, kalau kita sakit seperti dia, bagaimana perasaan kita? Kemudian yang ke-15, hendaklah kamu satu jiwa, satu pikir dalam hidup kamu bersama-sama. Apa tuh? Satu jiwa, satu pikir. Pikiran apa yang bisa kita membuat kita satu? Pikirannya Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ini sudah merupakan perintah di kitab Amsal. Mari kita buka Amsal pasal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Kita baca. Kita mulai dengan pasal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap jantungmu dan janganlah bersandarkan kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap diri kamu sendiri pintar. Nah, takutlah akan Tuhan dan jauhlah
ialah kejahatan. Perintah ke-17, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Apa itu perkara sederhana? Suatu hal yang dapat kita capai. Bagaimana kita mengatakan hidup kita berhasil kalau setiap hari kamu menuliskan apa yang kamu mau kerjakan untuk Tuhan dan untuk diri sendiri? Ya, kamu sudah tulis 1, 2, 3, 4 dan kamu lakukan dan selesaikan. Ya, jangan sampai kamu tulis hal-hal yang tidak bisa kamu capai. Ya, ada orang yang kita kenal di sini, dia ingin menjadi wakil wali kota Tangerang. Kok ada yang ketawa? Ya kan? Sederhana nggak itu? Sederhana? Geleng-gelengnya jangan, ya. Kamu harus bagaimana? Punya tujuan yang bisa kamu capai. Oke? Nah, kemudian ayat 18, janganlah menganggap dirimu pandai. 19, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Nah, ini penting ya. Tetapi sedapat-dapatnya, yang paling penting, kamu harus melakukan kebaikan untuk orang yang percaya Yesus. Ada semboyan dari pendeta Timotito. Dia adalah perintis gereja Alkitab Presbyterian dan perintis Far Eastern Bible College. Dia mengatakan begini, satu hari orang Kristen minimal harus melakukan satu perbuatan baik. Minimal. Ya, mulai hari ini ya, kamu pikir besok apa perbuatan baik yang bisa kamu lakukan? Satu saja, nggak usah banyak ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ayat 20, ayat yang ke-18b, bagian 22. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini pentingnya, kita jangan jadi orang yang toksit. Orang yang apa? Toksit ya, sehingga kita punya banyak musuh. Kita punya damai nggak di sini? Ada. Tapi damai itu bisa hancur kalau kita tidak pelihara dengan kasih. Dengan apa? Kasih. Ingat baik-baik ya. 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi perintah ini diberikan kepada semua orang Kristen loh. Kalau kamu orang Kristen, kamu bisa nggak melakukannya? Pasti bisa. Dan Paulus ini, saya percaya dia sudah melakukan semua yang ditulisin loh. Siapa? Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada ditulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ini adalah kutipan dari Ulangan 32 ayat 35. Mari kita buka lagi kitab Ulangan 32 ayat 35. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana untuk mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan untuk mereka. Kalau kamu baca kitab Wahyu ya, Tuhan akan membalaskan ya, bahkan orang yang membunuh orang Kristen loh, di dalam kitab Wahyu. Masih ingat 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan ke bumi ini? Yang pertama, ya semua orang termasuk antikristus kena gatal. Kemudian seluruh air laut, air di darat semuanya jadi darah. Kenapa jadi darah? Karena Tuhan mengatakan kamu, ya orang-orang tidak percaya yang dikuasai setan sudah membunuh banyak orang Kristen. Paham? Tuhan yang akan membalas. Jangan kita menjadi orang yang membalas. 2 yang terakhir, tetapi jika seterumu kamu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ini juga adalah perintah yang sudah disebut dalam kitab Amsal. Amsal 25, kita buka ayat 21, 22. Kita baca sama-sama ya. Amsal 25, 21, 22. Jikalau musuhmu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadanya. Ya, seperti Yesus, dia berdoa untuk musuhnya disalib, sehingga penyamun yang di sebelah Yesus akhirnya percaya pada Yesus.
Penyamun itu berkata kepada Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Sebelumnya dia mengejek-ngejek Yesus loh. Dan akhirnya Yesus berkata padanya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ya, jadi kalau kita melihat ya, bahwa ketika seteru kita lapar, beri dia makan. Ketika dia haus, beri dia minum. Inilah ciri khas orang Kristen. Walaupun kita dibenci ya oleh orang yang tidak percaya, bagaimana? Kita tetap harus baik kepada mereka, supaya mereka ya, di atas kepalanya ada bara api. Artinya apa itu? Dia menjadi malu, apa? Menjadi apa? Malu, sehingga dia bisa tergerak ya oleh sifat orang Kristen yang penuh kasih, sehingga dia mau tahu, orang Kristen kok bisa seperti itu ya. Kalau orang dunia ya, saya lukai sedikit dia balas luar biasa. Ini penting loh. Saya pernah menyaksikan orang Jawa yang lembut, yang apa? Ngomongnya lembut, enggi, tapi pembalasannya begitu kejam. Begitu apa? Kejam. Apa yang terjadi? Saya punya satu kawan, dia orang Batak. Ya, kami sering belajar malam-malam di kampus. Satu hari orang Batak ini datang, dia berkata kepada orang Jawa, Sulis, kamu punya uang nggak belikan kita gorengan? Sulis bilang ada. Ya, saya akan berikan kamu gorengan. Terus kawan itu bilang sama dia, orang Batak, nanti aku akan buatkan kita kopi. Buatkan kita apa? Kopi. Jadi Sulis itu pergi belikan gorengan. Setelah dimakan, dia tanya sama dia, Ginting, mana itu minumannya? Aku tak ada minuman, kau aku bohongi. Orang Jawa itu ya yang enggi aja. Pada satu hari apa yang terjadi? Ketika kuliah pagi, Ginting ini datang ya ke TU, dan di samping TU itu ada kantin, dan Sulis itu kasih dia teh. Ting, pagi Ting, udah sarapan? Belum, minum teh dulu Ting. Dikasih dia teh. Ginting itu kan tak ada curiga apa-apa, dia minum sampai habis. Terus dia tanya sama Ginting, Ting, rasanya seperti apa ya? Kok lain teh ini? Betul Ting, kau malam itu bohongi aku, teh ini aku campur dengan kencingku Ting, gimana rasanya? Ya, orang dunia itu suka membalas apa? Kalau Yesus mengatakan apa? Kalau kamu ditampar, kasih pipi yang lain. Ya, bukan kita bodoh ditampar gini kita kasih pipi yang lain, bukan. Artinya jangan kita membalas. Karena apa? Pembalasan itu milik siapa? Miliknya Tuhan. Yang terakhir, janganlah kamu ya kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Siapa yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Tuhan Yesus. Kamu tahu tidak? Ya, saya sudah pernah jelaskan sebagai penutup, obat itu racun, betul nggak? Kalau kamu sakit, kamu minum obat itu jadi racun. Tapi racun itu, ya di dalam tubuh kita ada racun, kita minum racun, racun itu bisa menghancurkan racun. Makanya simbol apotik apa? Ular yang berbisa. Terus Yesus bagaimana? Bagaimana dia menghapus dosa? Dia merelakan dirinya dibunuh. Dia apa? Dibunuh. Ya, kejahatan terbesar terhadap manusia itu adalah mengambil nyawa. Dan Yesus merelakan dirinya, nyawanya diambil, dan dari ya tangan, kakinya, lambungnya keluar darah yang bisa menghapus dosa. Karena kita mengatakan, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi Yesus mengalahkan apa? Kejahatan dengan kebaikan. Dia rela disalib. Kalau kita nggak ada yang rela mati, dia rela mati. Kemudian Yesus mati bukan karena dia berdosa, karena demi dosa kita. Kemudian Yesus bukan ditelan maut, tapi dia menelan maut karena dia mati, dia bangkit. Jadi hari ini kita sudah belajar 7K. Korban hidup itu apa? Tolong diingat ya, jangan lupa ya. Kemudian 7 talenta, 7 karisma. Kita pasti punya satu, tapi nggak bisa borong semua. Ya, pasti punya satu, dan pakai itu untuk melayani. Ya, bagaimana kita tahu kita punya karunia? Kalau kita mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang Kristen hanya datang ke gereja, duduk, sehingga bangku itu kita duduki panas. Begitu kita pulang dingin. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada.
Orang Kristen apa? Satu hari harus minimal berbuat baik apa? Satu hal. Apa itu perbuatan baik? Tugasnya Yesus kamu laksanakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perintah-perintah-Mu melalui firman-Mu yang begitu banyak dalam Alkitab. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, ajarlah semua murid Yesus melakukan semua yang sudah Tuhan Yesus perintahkan pada kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau telah memberikan perintah, kami akan dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk melaksanakannya. Seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus, yang tanpa cacat Tuhan Yesus melakukan semua perintah-perintah-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke pimpinan Engkau. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir 306. Setelah pujian ini kita persilakan Gembala Sidang paling sepuh untuk menyampaikan doa berkat, yaitu Pendeta Eliakin Pang 306. Datang dan bersyukurlah. Sampak Kung Liuk Siu. Sam Kung Liuk 306. Datang bersyukurlah pada Allah Tuhanmu, genap rencananya, ku bersyukur bergema. Sejak semulanya berkatnya ku diberi, kasihnya melimpah tak berkesudahan. Semoga kasihnya selamanya besertaku. Dengan sukacita jantungku disegarkan, bila Ia menjaga lenyaplah takutku. Berkat anugerahnya padaku diberi, puji dan syukurlah pada Allah yang Esa. Allah Maha Tinggi yang bertata di sorga.这个接触跟我们去比这个二的神良书有圣经里面所引起祝福。当然我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈愛、聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。上錯滅多山飛，因上帝祝福他家世界來唱，最後也是歌唱，因主師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinari